Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya. Jadi ini part 2 ya, bagian kedua ya. Bagian pertama sudah saya bahas, nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Yang mau nonton silakan untuk bagian pertama. Jadi ini bagian kedua untuk harian, analisa saham harian untuk 16 Juli, hari ini hari Jumat ya, 1.13 waktu Indonesia bagian Barat, masih sesi 1 break. Jadi untuk sampai Senin masih berlaku ya, sampai 19 Juli 2021. Biasanya untuk analisa saham harian kurang lebih 2-3 hari bisa ya. Jadi sesuaikan aja, yang penting fokus ke garis-garisnya, bukan ke tanggalnya masih valid atau enggaknya ya, yang penting garis-garisnya ya, seperti itu ya. Jadi saya bahas 8 saham berikutnya ya, yaitu BGTG, DMMX, Timas, TCPI, Harum, Akra, CTRA, dan India. Jadi 8 saham untuk yang sesi kedua, maksud saya bagian kedua ya. Saya pisahkan ya. Biasanya di satu bagian, sekarang saya pisahkan 2 video ya. Jadi ini bagian kedua part 2. Di sini kita lihat BGTG dia memang sukanya membentuk ekor ke atas ya, sering banget ya. Naik dia membentuk ekor ke atas, turun pun juga sering membentuk ekor ke atas ya, seperti itu ya. Jadi hati-hati, memang bukan saham menipu enggak ya, memang marketnya ya memang seperti inilah, dia seringkali digoreng naik ke atas kemudian turun lagi ya. Ya maklum karena harganya itu dia di bawah harga 500 ya, jadi fluktuasinya naik turun tinggi ya dalam satu hari, jadi jangan kaget. Yang penting fokusnya di garis-garisnya ini ya, bukan ekornya ini ya, seperti itu ya. Jadi kan sudah dianalisa sama Pak Sunar garis-garisnya, tinggal ikutin aja kalau percaya ya. Jadi sebelumnya kan saya sudah berikan naik ke atas 145 tambah lagi, naik lagi ke atas 151 tambah lagi. Nah ternyata turun di bawah 151 Pak Sunar. Ya harusnya sudah pasang automatic order, pasang trailing stop seperti itu ya. Kalau belum tahu cara pasangnya, bisa tanya saya langsung ya, di grup saham profit. Ini ya alamat telegramnya ya. Nanti saya beritahu ya caranya untuk yang pakai Mirai Asset untuk pemasangan automatic ordernya. Kondisi sekarang yang sudah punya pasang aja, kalau yang belum pasang trailing stop atau stop loss ya, pasang di 133 dan 124. Itu kondisi sekarang. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Nanti untuk BGTG kalau mau buy sekarang silahkan, boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau yang buy on weakness, buy sekarang pasang stop lossnya di 133 dan 124. Kalau yang mau buy hasil higher, nanti tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 145 buy. Tapi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 151 tambah lagi ya, buy up. Naik lagi ke atas 162 tambah lagi nggak Pak Sunar? Tambah ya. Maka target price-nya adalah 173. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 173, boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya. Jadi target price berikutnya adalah 186, 200, dan 212. Jadi seperti itu ya. Tinggal ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi mudah banget. Harusnya ya, yang rajin nonton, mencatat, dan buy ya, trading menggunakan acuan yang saya berikan garis-garisnya, itu kalau loss dia terukur. Kalau profitnya lumayan ya. Kenapa lumayan? Karena kalau dia naik lagi, breakout ke atasnya garisnya, saya anjurkan untuk average up. Jadi saya itu paling anti average down. Kalau saham lagi downtrend, turun-turun terus, jangan di average down ya. Kalau naik dia barusan kita tambah lagi. Jadi ini garis-garis merah untuk istilahnya money managementnya in practice gitu ya. Dalam prakteknya seperti apa? Jadi ini saya langsung jelaskan. Jadi tinggal naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk DMMX ya. Jadi DMMX ini sebenarnya sudah saya bahas lumayan lama ya. Yang terakhir untuk bulan Juli itu kalau nggak salah singkat saya itu saya bahasnya di tanggal 7 Juli ya. Itu saya bilang kalau mau buy boleh, memang buy on weakness nggak dikasih ya. Ini kalau nggak salah sebelumnya buy on weakness di arah ini. Karena dia trennya masih uptrendnya strong ya. Jadi kalau buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher gitu ya. Ya Pak Sunar nanti nyangkut Pak Sunar. Sebenarnya susah ngomong kalau ketinggian ya, karena prinsip dasar dari analisa teknikal ya, banyak orang lupa ataupun yang sudah mahir teknikalnya ya, dia lupa prinsipnya. Prinsip dasar analisa teknikal itu yang pertama, bahwa harga terbentuk itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Kalau permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan cenderung naik. Sebaliknya kalau permintaan lebih kecil daripada penawaran, berarti penawaran lebih besar daripada permintaan, itu harga akan cenderung turun. Itu yang pertama ya, prinsip dasar analisa teknikal. Yang kedua, tren akan tetap berlanjut selama belum ada konfirmasi pembalikan arah. Seperti itu ya. Seperti ini ya contohnya ya. Ini dia sideways ya. Naik turun, kemudian dia breakout. Setelah breakout naik, kemudian dia sideways balik arah kan.
Jadi dari uptrend dia sideways. Kemudian dia breakout lagi ke atas, dia uptrend sideways, uptrend ya. Di sini sideways ya. Tapi secara keseluruhan dia masih uptrendnya masih cukup bagus. Jadi istilahnya nggak ada harga ketinggian ya. Nah puncaknya di mana? Kita nggak akan pernah tahu puncaknya kalau kita nggak turun dari puncaknya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau puncaknya belum terbentuk kita nggak tahu. Jadi jangan sampai ada asumsi ketinggian, nggak ada ketinggian. Seperti itu ya. Yang penting kita fokuskan ke garis-garis yang sudah saya berikan, yang sudah punya ya tinggal aja pasang trailing stopnya di 2200 dan 2100. Ini 2400 targetnya hampir tercapai ya. Ini saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi yang mau buy on weakness tunggu di area ini ya, yang saya kotain sebelumnya di area sekitar 1745 sampai 1800. Itu yang buy on weakness tunggu di sana. Artinya kalau dia koreksi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1800. Jadi mantul ke atas 1800 baru sampai. Kalau dia turun lagi ya berarti jangan buy ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar, boleh nggak? Boleh saja asalkan pasang trailing stopnya di 2200 dan 2100 ya. Jadi pasang stop lossnya di 2200 dan 2100. Itu yang mau buy sekarang. Yang buy high sell higher ya. Kemudian buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2400 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Target price berikutnya adalah 2600 dan 2800. Di tengah-tengahnya antara 2400 dan 2600. Kalau mau tambah lagi ya tambah aja di kelipatan 100. Berarti tambahnya di kelipatan 2500 ya. Ini saya kasih tandanya 2500 kalau mau average up lagi ya. Jadi belinya bertahap aja kalau mau buy high sell higher. Ya, seperti itu ya. Kalau takut ya tunggu di buy on weakness di area yang saya kotain ini 1 2 ya maksimum ya. Atau pilih saham yang lainnya kalau takut ya, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau yang buy sekarang tiba-tiba minggu depan turun drastis. Wah, Pak Sunar ini apa? Carinya buy high sell higher ya. Tiba-tiba turun ya. Menurut banyak nyangkut saya ya. Sebenarnya sih bukan salah Pak Sunar ya, karena sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Kalau tiba-tiba berbalik arah, itu karena marketnya. Saya nggak bisa ngatur harga pasar ya, seperti itu. Saya nggak bisa ngatur. Kalau saya bisa ngatur harga pasar, misalnya ya, ini harus naik terus, nggak boleh turun gitu ya. Kalau turun, nanti bakalan naik terus gitu ya. Nah, kalau saya bisa ngatur seperti itu, ya saya sudah pasti jadi orang yang kaya, paling kaya sedunia ya, seperti itu ya. Jadi market nggak bisa diatur oleh siapapun juga. Gitu. Walaupun bandar saham, dia pun juga bisa rugi ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya lebih jelas ya untuk DMMX. Jangan takut ketinggalan. Kalau takut ketinggian atau tinggal buy bertahap aja ya, seperti itu ya. Banyak disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Oke, berikutnya untuk analisa summary untuk Timas ya. Timas di sini dia berhasil naik ke atas 312. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan. Harusnya tambah lagi ya yang sudah ikut nonton analisa saham sebelumnya. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. 312 naik ke atas, tambah lagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 312 dan 294. Kemudian di sini kan target price berikutnya 362. Kalau mau tambah lagi ya, kalau dia naik breakout ke atas higher high ya 326 tambah lagi target price berikutnya 362. Kalau dia naik lagi target price berikutnya 430. Kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di area 216 sampai dengan 226. Jadi kalau dia koreksi tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 226 barusan buy. Tapi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 252 tambah lagi dan seterusnya. Ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Antara 362 dan 430 ini ada yang bilang misalnya Pak Sunar itu terlalu jauh jaraknya ya. Kalau mau tambah lagi antara 362 dan 39 dan 430, kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya di 398 seperti itu ya. Itu untuk Timas ya. Baik, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk analisa saham TCPI. Jadi TCPI ini ya saya sudah sering bahas ya. Dia kalau naiknya tinggi berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu. Tapi kalau dia koreksi, dia juga bisa koreksi berhari-hari dan berminggu-minggu ya. Sideways pun juga sama seperti itu ya. Jadi sebenarnya trading TCPI ini sebenarnya cukup nyaman lah ya, seperti itu ya kalau kita tahu karakteristiknya ya. Memang di sini kita lihat sering membentuk ekor tinggi ke atas ya. Jadi di sini ada konfirmasi dia sudah nggak mampu naik lagi ke atas kan, dia turun ke bawah. Ya ada kecenderungan dia akan turun karena ciri khasnya dia kalau mulai turun dia bisa turun berhari-hari. Nah di sini kan 2 hari sudah naik Pak Sunar.
Oh, kalau kita lihat ciri-cirinya, memang kalau dia naik, dia naiknya juga bisa berhari-hari seperti itu ya setelah dia koreksi. Jadi yang sudah punya pasang aja trade stopnya di 8.500 dan 8.350. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Enak banget ya. Nanti kalau mau tambah lagi, naik lagi ke atas 8675, tambah lagi dan seterusnya. Lupa Sultan, ini garisnya kok banyak banget gitu ya. Memang barisnya banyak banget karena dia seringkali membentuk ekor tinggi ke atas ya. Jadi ini untuk money manajemennya. Jadi kalau misalnya naik lagi ke atas 8675, tambah lagi. Kalau dia gagal bertahan di atas 8675 ya mulai pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi jangan sampai keuntungannya sudah didapat itu hilang ya seperti itu. Oke, kurang lebih berikutnya untuk Harum. Ini sudah saya bahas juga, saya sudah sebutkan di analisa saham harian ya beberapa hari yang lalu, silahkan dicek. Ini sudah saya informasikan 5350, 5450, 5575. Harusnya yang rajin nonton ya, yang percaya ya, mencatat dan baik, harusnya sudah tambah lagi 5575. Jadi pasang aja trading stopnya di 5575 dan 5450. Kalau yang mau buy on weakness ya terpaksa tunggu lagi di area 5150 dan 5200. Ini yang mau tunggu buy on weakness di sini ya untuk Harum. Kemudian kalau dia masih naik lagi ke atas 5700, boleh tambah lagi partner, boleh. Target price berikutnya adalah 5975 dan 6150. Kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya antara 5750 antara 5700 dan 5975. Kalau mau tambah di tengah-tengahnya adalah 5850 ya. Ini saya tambah lagi. Jadi naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi. Average up seperti itu ya. Jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Asalkan pasang trading stop dan stop loss yang mudah-mudahan ya profitnya lancar ya sampai tujuan target price terdekatnya di 6150. Tapi seperti itu. Berikutnya Akra. Hari ini naik tinggi karena ada berita ya positif ya. Saya nggak bahas beritanya, nanti dibaca sendiri ya berita tentang Akra. Dia sudah naik lagi ke atas 3110. Jadi ini area buy-nya sudah saya sebutkan. Kalau mau buy silakan, kalau berhasil naik ke atas 3110. Buy sekarang boleh nggak Mas Tar? Boleh, asalkan pasang stop loss-nya di 3110 dan 3010, maksimum di 2980. Belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3240 tambah lagi, naik lagi ke atas 3320 tambah lagi, breakout ke atas 3420 boleh tambah lagi Mas Tar? Boleh ya. Target berikutnya adalah 3540 dan 3610 untuk Akra. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 3610 Mas Tar, target berikutnya di mana? 3770. Jadi kalau trading yang rajin nonton videonya terus apa mencatat ya dan buy ya, saya rasa sih profitnya luar biasa karena feedbacknya sejauh ini saya nggak mau uji diri sendiri ya. Kalau nggak percaya silakan lihat di komentar yang komen di bawah video ya. Beberapa video sebelumnya ya banyak yang profit ya mengikuti saya seperti itu ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. 3 kunci itu. Oke, berikutnya analisa saham hari ini TTRA ya. TTRA hari ini naik lagi ya. Yang sudah punya Pak Sunar gimana? Ini lama saya nggak bahas emiten properti ya. Jadi saya kasih acuan trade stopnya bagi yang sudah punya 930 dan low-nya hari ini 905. Pasang trade stopnya di sana. Kalau yang belum buy, kalau mau buy on weakness ya tunggu lagi di area 850 sampai dengan sini ya kurang lebih ya 850 sampai dengan 880. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 930 dan 905. Banyak bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 980 tambah lagi ya seperti itu ya. Kemudian di sini kan dia ada swing high-nya di 1000 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1000 boleh tambah lagi Mas Sunar? Boleh ya. Jadi banyak bertahap aja. Kemudian berikutnya targetnya di sini ya 1060. Kalau naik lagi ke atas 1060 tambah lagi target price berikutnya adalah 1110 ya seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan. Naik ke atas 1110, target price berikutnya kurang lebih sekitar area 1190. Jadi belinya bertahap sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau antara 1000 dan 1060, kalau terlalu jauh jaraknya, kalau mau tambah di tengah-tengahnya, boleh tambah di 1030 ya seperti itu ya. Jadi saya kasih garis-garisnya ini bukan membuat orang bingung, enggak ya. Ini untuk average up atau tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja. Oke, berikutnya untuk Indi ya. Ini hari ini naik, tapi kemudian sesi satu break dia turun di bawahnya 1310. Sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Yang buy on weakness ya. Yang mau buy sekarang atau yang sudah punya ya boleh aja
pasang stop lossnya di 1265 dan 1255 ya, seperti itu ya. Tapi baiknya jangan terlalu banyak ya, baiknya bertahap. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1405 ya, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1475 tambah lagi. Target price-nya adalah resistennya di Fibonacci retracement 23,6% ya, sekitar 1660. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik ke atas 1660, target price berikutnya adalah 1780 ya. Jadi memang testing support area 1255 ya saat ini ya untuk India. Jadi belinya bertahap aja. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss ya, seperti itu ya. Stop loss itu bukan berarti rugi Anda, enggak. Ya memang harganya sudah turun ya. Kenapa harus pasang stop loss? Untuk menghindari dari kerugian yang lebih mendalam kalau dia masih turun lagi, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja berhasil rebound supaya bisa profit semuanya ya, seperti itu ya. Jadi seringkali di grup ya, kalau ada saham yang sudah naik, ada saja ya, ada orang yang kepingin beli terus mendoakan turun ya. Itu salah ya mindsetnya. Jadi pasar itu selalu memberikan kesempatan kita untuk buy dan juga memberikan kita kesempatan sell juga ya. Tergantung kita mau enggaknya. Kalau sudah ketinggalan, jangan didoakan turun ya, jangan jelek hati ya, dengan harapan mau beli murah ya, seperti itu ya. Kita doakan naik terus, karena kalau naik, kalau Anda beli langsung sekarang ya nanti besoknya Anda profit juga, sudah profit gitu ya. Nanti nggak perlu tunggu-tunggu lagi, semuanya profit ya, win-win solution. Jadi kalau sudah naik, jangan sampai punya niat buruk untuk didoakan turun lagi ya, jangan ya. Ya seperti itu ya. Ya semuanya agar profit semuanya. Ini sesi growth sudah mulai. Saya rasa cukup ya. Ini sebentar lagi saya upload ke YouTube ya. Jangan lupa subscribe, like, jangan lupa sarannya dan juga pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Terima kasih banyak ya.